Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya malam hari ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, dipelihara Tuhan. Amin. Mari saya mau ngajak kita semua untuk bangkit berdiri dan memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes. Sama-sama kita katakan bahwa Yesus kita ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari sekali lagi katakan, hey. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagi. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus kita ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesusku ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagi. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesusku ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus. Ada mujizat sebab Yesus. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Amin. Kalau kita ada sampai hari ini, itu karena kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita ada berdiri di tempat ini, kita diberikan kesehatan. Tuhan pelihara setiap kehidupan kita. Karena kita memiliki Yesus yang begitu baik dalam hidup kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk masuk hadirat Tuhan. Angkat tanganmu bersama dengan keluargamu, sembah Tuhan hari ini. Sembah Tuhan. Mari masuk
diubahkan, ku menyembah. Haleluya. Yesus, mari cari wajahnya, cari wajah Yesus, sembah Dia, tinggikan namanya. Haleluya, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu memulihkan hidup kami, Yesus, Yesus. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anggota KUL, Gembala KUL, Kadis yang ada di seluruh rayon 17, puji Tuhan malam ini kita bersama-sama kembali beribadah KUL bersama-sama, KUL online ya, kita sama-sama KUL bersama-sama. Mari kita akan bersama-sama, kita sudah naikkan doa, pujian, penyembahan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan belajar apa menjadi kehendak Tuhan hari-hari ini untuk kita semua. Sebelum kita bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita sepakat, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama kembali dalam setiap keluarga, dalam setiap rumah-rumah umat-Mu. Kami membangun mezbah lewat ibadah KUL Tuhan. Terima kasih karena kami percaya janji-Mu. 2-3 orang berkumpul sepakat di dalam nama-Ku, Engkau hadir. Dan saat ini Engkau hadir atas setiap rumah-rumah umat-Mu. Keluarga-keluarga umat-Mu di mana mereka bersepakat membangun mezbah bagi Tuhan. Di dalam ibadah KUL online ini Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi kami Tuhan, bahkan Engkau memberkati kami dengan hadirat-Mu Tuhan, biar kuasa-Mu bekerja atas setiap kami ketika firman Tuhan kami dengar, kami boleh dikuatkan, diteguhkan, bahkan kami mengerti apa menjadi kehendak Tuhan untuk kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur, urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya dengan segala kelemahan, keterbatasan, biar kasih karunia Tuhan memampukan hamba menyampaikan apa menjadi isi hati-Mu. Kami bersyukur Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, katakan sama-sama. Amin, puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan hari-hari ini untuk kita semua, untuk saya dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Hari-hari ini kita tahu seperti di dalam 2 Timotius dikatakan 3 dikatakan masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar. Kita semua mengalami, amin Bapak Ibu, kita mengalami masa-masa yang sulit, kita juga mengalami masa-masa yang tidak kita inginkan sepertinya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan memelihara setiap kita, amin. Kalau saya bilang, saya tulis di Facebook saya bahwa aduh dengan segala rasa. Banyak orang bilang kan, nggak terasa ya, kita tahu-tahu sudah mau Natalan lagi. Tapi kalau saya pribadi Bapak Ibu, banyak rasa yang saya rasakan di tahun 2020 ini. Dan yang paling kental saya rasakan adalah kebaikan Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Merasakan kebaikan Tuhan, amin? Saya percaya pasti kita semua merasakan kebaikan. Sekalipun ada banyak pahit, getir, manis yang kita dialami, tapi kebaikan Tuhan itu lebih besar dan kita alami di dalam penyertaan Tuhan, amin. Nah, di dalam masa-masa ini Tuhan ingatkan untuk setiap kita, mungkin kemarin sudah dengar ya, waktu KUL kemarin ya, dikatakan di dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat 32 bagian B dikatakan, yuk kita baca bersama-sama. Dalam Daniel pasal 11 ayat 32 bagian B. Ya, di sini dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kemarin sudah disampaikan oleh hamba Tuhan yang KUL pada minggu lalu dikatakan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saya berdoa, semua daripada anggota KUL yang ada di rayon 17 adalah umat Tuhan yang mengenal Allahnya. Amin. Sehingga dikatakan kalau kita mengenal Allah kita, maka dikatakan Tuhan mengatakan kita akan tetap kuat di masa-masa yang sukar. Kita akan tetap kuat di masa-masa yang sulit ini. Karena kita tahu kebaikan Tuhan itu terus nyata di dalam hidup kita. Bahkan bukan hanya tetap kuat dikatakan, tapi kita akan bertindak. Ada banyak orang hari ini tidak tahu apa yang harus dibuat, apa yang harus diputuskan, apa yang harus dikerjakan. Tapi umat yang mengenal Allahnya tahu tuntunan Tuhan. Dia menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang harus dia kerjakan. Dan dia akan bertindak. Nah, kalau dikatakan di sini mengenal itu beda dengan tahu Bapak Ibu, amin. Kalau sekedar tahu, oh iya tahu. Contohnya mungkin atlet yang terkenal, Maradona. Siapa yang nggak tahu Maradona? Semua tahu kan? Tapi tidak semua mengenal bagaimana Maradona, seperti apa Maradona. Tapi kalau mengenal, dia akan tahu. Contohnya seperti saya pribadi mengenal teman-teman saya mengenal saudara saya mengenal orang-orang yang di sekeliling saya mengenal karena saya punya hubungan, sampai saya tahu saudara saya itu sukanya apa, saudara saya itu seringnya melakukan apa, saya tahu karena saya mengenal. Demikian juga untuk setiap kita umat Tuhan hari-hari ini. Kalau kita dikatakan kita mengenal Tuhan, maka kita akan menjadi kuat dan akan bertindak. Kita tahu apa menjadi kesukaan Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu juga apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan hari-hari ini.
Bukannya kita maha tahu seperti Tuhan kita Bapak Ibu, tapi kita tahu, kita menangkap hatinya Tuhan. Apa yang menjadi kemauannya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk setiap kita semua. Itu bedanya mengenal dengan tahu. Dan saya percaya anggota KUL yang ada di Rayon 17 adalah pribadi-pribadi yang mengenal Allahnya dengan benar. Dia adalah Tuhan kita, Dia yang memelihara kita, Dia yang melindungi, bahkan Dia yang menjaga setiap kehidupan kita. Amin. Mengenal, yang kedua dikatakan bukannya cukup mengenal Allahnya, dikatakan akan tetap kuat. Kondisi sekarang, Bapak Ibu tahu, dari setiap berita yang kita dengar, kita baca, ada banyak hal yang akan melemahkan kita. Tapi dikatakan umat yang mengenal Allahnya tadi dikatakan akan kuat, tetap kuat. Ada banyak hal yang akan menggoncang kehidupan anak-anak Tuhan. Ada banyak hal yang akan diizinkan Tuhan menimpa setiap anak-anak Tuhan. Tapi ketika kita mengenal Allah kita, Tuhan katakan kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Mengenal, tetap kuat. Yang ketiga, bertindak dikatakan. Bertindak artinya kita tidak bingung, panik, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Tapi kita tahu apa yang harus kita putuskan. Apa yang harus kita lakukan. Kita tahu karena Tuhan yang menuntun setiap kita. Amin Bapak Ibu. Ini untuk setiap kita semua, untuk saya dan Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah-rumah, yang ada di kota-kota, di seluruh Lampung ini dikatakan hari-hari ini. Tuhan mau setiap kita menjadi umat yang kuat, yang terus bertindak bersama-sama dengan Tuhan di kondisi dan keadaan yang tidak semakin baik di depan kita. Tapi orang-orang yang mengenal Allahnya, dia akan tetap kuat dan bertindak bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana kita untuk menjadi kuat? Bagaimana agar kita mampu bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan? Firman Tuhan mengajari kita di dalam Mazmur 37. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Yuk sama-sama buka. Mazmur 37. Ya, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Untuk kita menjadi kuat dan dapat bertindak. Tidak bingung, tidak panik, tidak ketakutan, tidak cemas. Tapi tahu apa yang harus kita lakukan. Kita belajar. Mazmur 37 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ayat yang ketiga dikatakan, yang pertama dikatakan begini, ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Orang yang kuat di dalam Tuhan, orang yang akan bertindak bersama-sama dengan Tuhan. Mazmur katakan, orang yang menaruh kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin diizinkan Tuhan mengalami hal yang tidak enak. Mungkin diizinkan Tuhan mengalami goncangan. Mungkin diizinkan Tuhan mengalami hal yang tidak terpikirkan, kejutan-kejutan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Tapi Tuhan dikatakan di sini, kalau kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan, bahkan seperti Daud dikatakan, Daud menguatkan kepercayaannya ketika dia merasa terhimpit. Daud menguatkan kepercayaannya ketika dia merasa tidak ada lagi harapan. Dia dikejar-kejar, hartanya dirampas, tapi Daud menguatkan kepercayaan. Dan hari-hari ini kalau ada di antara kita semua, bukan kalau ada, memang kita sudah mengalami ya Bapak Ibu ya hari-hari ini ya. Kita mengalami sesuatu yang tidak enak, kita mengalami pergumulan. Tuhan katakan, kuatkan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percayakan janjinya. Tuhan katakan di dalam Yeremia 29 ayat 11, aku tahu segala rancanganku, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan penuh harapan. Mungkin hari ini Tuhan izinkan kita mengalami hal yang tidak enak. Mungkin hari ini Tuhan izinkan kita melihat sesuatu yang tidak kita inginkan. Mungkin hari ini Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang mungkin secara manusia, aduh saya angkat tangan rasanya gak sanggup lagi Tuhan. Ya. Tapi firman Tuhan katakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Masa depan yang penuh pengharapan dikatakan. Boleh hari ini terjadi sesuatu, tapi kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, Roma 8 ayat 28 terjadi dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau menjadi kuat, bertindak bersama-sama dengan Tuhan, yang pertama, kuatkan kepercayaan kepada kita. Dan bukan hanya itu aja Bapak Ibu, tapi yang kedua dikatakan di sini, lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jadi kita percaya sama Tuhan, tapi ada bagian kita juga.
Bukannya kita percaya, supaya saya percaya sama Tuhan. Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti menjagai, Tuhan pasti akan mencukupi kebutuhan kita. Tapi kita nggak melakukan bagian kita. Kita percaya Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjagai. Di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, kadang-kadang kalau yang saking percayanya, ya percaya dalam tanda kutip, sembrono pelakunya. Nggak ibadah, dikatakan nggak ibadah di gereja, dibilang, ya gereja kok nggak ibadah gimana, ini imannya di mana gitu ya. Kayak nggak punya iman aja, kok nggak berani ibadah. Saudara, ada bagian Tuhan, ada bagian kita juga. Kalau kita tahu kondisi seperti ini, Tuhan berikan hikmat kepada setiap bapak-bapak rohani kita. Untuk mengambil keputusan yang tepat, untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk anak-anaknya. Demikian juga untuk gereja juga demikian. Ada banyak pertimbangan, ada banyak yang didoakan. Dan kalau Tuhan izinkan sekarang belum ibadah, percayalah bahwa kita sedang di bawah Tuhan, masuk dalam sesuatu yang baru untuk kita lebih lagi banyak bertanya sama Tuhan. Gak usah menghakimi dan gak usah berpikiran yang aneh-aneh. Tapi lakukan bagian kita. Ini tentang ibadah Bapak Ibu. Yang kedua tentang protokol kesehatan. Mentang-mentang kita udah anak Tuhan, kita udah percaya sama Tuhan. Seringkali kita berlaku semaunya kita. Kita pergi ke kerumunan. Kita kemana-mana gak mau pakai masker, kita kemana-mana kita seenaknya sendiri, gak jaga jarak sama yang lain. Nah, coba perhatikan itu bagian kita loh Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah ingatkan tapi kita gak lakukan, kalau terjadi sesuatu bukan salahnya Tuhan, itu kita yang sembrono. Itu kita sendiri yang gak mau melakukan bagian kita, padahal Tuhan sudah suruh. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tapi kita gak mau melakukan yang baik, kita melakukan seperti apa yang kita mau. Saya ingatkan sekali lagi untuk kita semua, untuk saya juga Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, ya sudah jangan ngomong, oh saya sudah percaya, jadi kita sembrono semaunya kita sendiri. Tapi yang Tuhan mau percaya, lakukan yang baik. Kalau pemerintah sudah anjurkan kita untuk jangan banyak keluar, ikuti protokol kesehatan, pakai masker, jangan sering ke kerumunan orang banyak, jangan kita lalai untuk cuci tangan, jaga kebersihan, ya lakukan. Itu bagian kita yang baik. Itu enggak ada yang merugikan kalau kita mau lakukan. Itu hal yang baik. Katakan, lakukan bagian kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat berikutnya, kalau kita mau menjadi kuat dan akan terus bertindak bersama-sama dengan Tuhan. Kalau tadi dikatakan, kita harus percaya dan melakukan bagian kita. Yang kedua dikatakan ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Di tengah-tengah keadaan yang tidak membaik, Tuhan gak mau kita terus bermuram durja. Bermuram durja apa kira-kira Bapak Ibu ya? Bermuram durja, kita sedih, terus kita menyalahkan sana sini, terus menyesali nasib. Bukan itu yang Tuhan mau, tapi sebagai anak-anak Tuhan diingatkan, bersukacita karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Kalau hari ini sampai di penghujung tahun 2020 kita masih ada dan kita terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, kita terus diluputkan oleh Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Alasan kita untuk tetap bersyukur dan bergembira karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin kita tidak sampai pada hari ini. Kalau tidak karena Tuhan, mungkin kita nggak tahu hari ini kita sudah seperti apa. Tapi kalau hari ini kita masih ada alasan kita untuk bergembira karena Tuhan. Bersukacita senantiasa di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang Tuhan kehendaki untuk kita semua Bapak Ibu. Jadi yang Tuhan ingatkan untuk kita menjadi kuat, untuk kita dapat bertindak bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua dikatakan banyak mengucap syukur. Hati yang bersyukur itu hati yang gembira. Dan hati yang gembira adalah obat, dikatakan. Bergembira bukan karena apa yang mampu kita raih, bergembira bukan karena apa yang mampu kita kerjakan, yang kita miliki, tapi kita bergembira karena ada Tuhan yang memelihara kita, ada Tuhan yang menjaga kita, ada Tuhan yang menjadi jaminan buat setiap kita. Bergembiralah karena Tuhan. Ini mau dikatakan banyak bersyukur. Dan jangan beri kesempatan hatimu untuk menggerutu. Jangan beri kesempatan hidupmu untuk bersungut-sungut. Apapun yang terjadi, belajarlah untuk bersyukur. Bapak Ibu, saya sendiri merasa aneh kadang-kadang. Hari-hari ini rambut saya ini sering rontok gitu. Dan rontoknya tuh banyak gitu. Setiap kali saya sisiran tuh rontoknya banyak. Apalagi kalau pas keramas, banyak rontoknya gitu lah. Kalau dulu mungkin saya mau, kok rambut saya rontok terus, rontok saya ini dulu. Tapi sekarang saya gak nyadar tiba-tiba gini.
Tuhan, rambut saya tiap pagi ini rontok, tiap saya keramas rontok, tapi kok puji Tuhan ya, masih sisa banyak gitu loh. Bapak Ibu percaya nggak kalau rambut saya masih banyak? Kalau nggak percaya hitung sendiri deh, pasti banyak ya. Rambut saya masih banyak sampai hari ini, dan itu saya rasakan walaupun mungkin nggak terlalu besar, tapi saya katakan saya tetap bersyukur. Sekalipun rambut saya rontok, saya masih tetap bersyukur. Masih sisanya masih banyak di sini, dan saya percaya akan terus tumbuh dan akan terus Tuhan berikan untuk terus tumbuh dan lebih banyak lagi, gitu ya. Hal yang sekecil apapun ada banyak alasan untuk kita tetap bersyukur, dan kita jangan bersungut-sungut, karena bersungut-sungut itu hanya menahan berkat Tuhan. Bersungut-sungut itu hanya akan menghalangi Tuhan menyatakan pertolongan dalam hidup kita. Tapi waktu kita banyak mengucap syukur, bergembira karena Tuhan, maka tangan Tuhan akan senantiasa menuntun, bahkan memimpin setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, yang ada di dalam setiap kul-kul hari ini, puji Tuhan. Banyak bersyukur. Katakan kiri kanan, banyak bersyukur. Yuk, jangan menggerutu ya, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyesali nasib apalagi ya. Tapi marilah kita banyak bersyukur. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang Tuhan mau untuk kita semua lakukan adalah, ini yang ketiga yang terakhir. Yang terakhir buat kita semua ya. Yang ketiga di ayat yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah, kalau tadi yang pertama, Tuhan mau kita percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan, bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan yang jahat. Yang kedua, Tuhan katakan kita harus banyak bersyukur. Apapun yang kita lewati, apapun yang kita hadapi, sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada, bersyukur karena kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan, serahkan hidup kita kepada Tuhan, biarlah Dia yang bertindak atas hidup kita. Setiap kita punya rencana, apalagi kita sudah di penghujung tahun 2020 dengan segala rasa kita sudah lewati. Ada rasa suka, kadang ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa yang mungkin pokoknya segala rasa lah kita rasakan. Tapi kita tahu rasa yang paling kuat dan kita rasakan adalah rasa kebaikan Tuhan yang terus ada dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan yang tidak berakhir dalam hidup kita. Itu rasa yang luar biasa yang kita nikmati hari-hari ini. Dan biarlah hari ini, kalau mungkin ke depan, bukan mungkin pasti. Setiap kita punya rencana. Ke depan kita punya planning. Mungkin hari-hari depan kita juga sudah punya, kita mau melakukan apa. Tuhan katakan, serahkan itu kepada Tuhan. Jangan mengikuti apa kemauan kita. Kalau kita punya rencana, serahkan Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi. Bukan kehendak-ku sendiri, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Serahkan. Dan dikatakan, biar Tuhan yang akan bertindak membuka jalan buat kita. Tuhan yang akan bertindak menuntun, memimpin tangan kita untuk mengerjakan. Tuhan yang akan bertindak, yang akan membawa setiap kita ke dalam kemenangan, keberhasilan bersama-sama dengan Dia. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Dia yang akan bertindak. Bapak Ibu, kita sudah mengikuti pilkada ya, tanggal 9 ini kita sudah pilkada. Jadi ya, ayo kita sama-sama sepakat. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Bukan hanya hidup kita saja, tapi rencana Tuhan untuk kota kita. Bahkan lebih daripada itu, rencana Tuhan untuk bangsa kita, untuk gereja Tuhan, untuk umat Tuhan hari-hari ini. Ayo serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak, menyatakan jalan-jalannya, menyatakan kemasyurannya, menyatakan kuasanya bagi bangsa, kota, dan hidup kita, bahkan bagi gereja Tuhan. Bapak Gembala Pembina di dalam MDPJ online kemarin mengajak semua jemaat Tuhan, termasuk saya, kita semua ya, mengajak kita semua masuk bersepakat merendahkan diri, menyerahkan kepada Tuhan untuk bangsa, kota, dan kehidupan kita masuk dalam tahun yang baru, meninggalkan tahun 2020 ini, masuk dalam doa puasa. Kita akan sama-sama doa puasa dari tanggal 7 sampai tanggal 27, 21 hari kayak Daniel itu ya, kayak Daniel berdoa puasa. Nah kita diajak bersama-sama, ayo. Saya juga mengajak Bapak Ibu yang ada di Kul-Kul, ayo ambil bagian. Berdoa untuk kita juga, untuk hidup kita, untuk kota kita, untuk gereja Tuhan, bahkan lebih daripada untuk bangsa kita hari-hari ini.
Bangsa kita perlu sekali kita terus minta belas kasihan Tuhan. Bangsa kita butuh sekali lawatan Tuhan dan campur tangan Tuhan hari-hari ini. Mari kita umat Tuhan yang ada di bangsa ini, sama-sama kita merendahkan diri di dalam doa puasa. Kita berdoa untuk bangsa kita. Tuhan ingatkan untuk kita semua lewat pemimpin, lewat Bapak Rohani kita, untuk kita banyak berdoa untuk Indonesia. Sepanjang nanti kita doa puasa dari tanggal 7 sampai tanggal 27. Kita sepakat dalam setiap mesbah-mesbah keluarga, dalam setiap kul-kul, kita berdoa, kita lepaskan, damailah Indonesiaku. Berdoa untuk damailah Indonesiaku dikatakan, biar Indonesia dipenuhi dengan damai. Apa yang kita perlu doakan di dalam damailah Indonesiaku, kita sama-sama berdoa untuk Indonesia, biar Indonesia selesai masalah pandemi. Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin untuk menyelesaikan pandemi ini. Sehingga Indonesia kembali berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Dan terus mengalami kemenangan, kesembuhan, pemulihan atas segala aspek yang ada di bangsa ini. Doakan Indonesia untuk selesai dari pandemi. Dan yang kedua, kita juga doakan bukan hanya selesai daripada pandemi, tapi kita juga doakan Indonesia agar menang dan sehat. Sehat bukannya secara sehat secara fisik, tapi sehat semuanya di dalam ekonomi, keamanan, politik, sehat. Kita doakan bersama-sama. Amin. Bapak Ibu mau kan berdoa? Kita ditempatkan Tuhan, bukan hanya sekedar Tuhan iseng menempatkan saudara di bangsa ini, tapi Tuhan punya maksud dan tujuan, punya mandat untuk kita semua, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari doakan agar Indonesia menang dan sehat. Dan yang ketiga juga dikatakan doakan untuk pencurahan Roh Kudus. Kita masuk dalam era Pentakosta ketiga hari-hari ini. Roh Kudus akan dicurahkan begitu luar biasa untuk memimpin umatnya. Kita semua berjalan di dalam otoritas dan kuasa Tuhan untuk bersama-sama mengobarkan api Pentakosta ketiga. Ayo doakan sama-sama biar api Pentakosta ketiga itu melanda Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, kembali ke Yerusalem. Amin. Kita doakan. Apa itu sih? Ya, pokoknya Indonesia dipenuhi Roh Kudus dan Roh Kudus akan memimpin umat Tuhan bergerak bersama-sama, membawa lawatan Tuhan, bukan hanya di Indonesia tapi sampai ke bangsa-bangsa, bahkan sampai kembali ke Yerusalem. Doakan itu yang ketiga. Yang keempat, kita doakan juga penyelesaian amanat agung. Generasi Yeremia dibangkitkan, mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka akan bangkit menyelesaikan amanat agung. Injil kerajaan akan sampai ke seluruh suku-suku di bangsa ini. Kita doakan sama-sama. Tidak ada yang mustahil, Tuhan sanggup membangkitkan generasi yang luar biasa, yang terakhir dan yang akan Tuhan pakai begitu luar biasa. Tuhan kita sama-sama doakan, itu yang keempat. Dan yang kelima, kita juga sama-sama doakan bersama-sama untuk pilkada. Siapapun yang sudah Tuhan pilih, siapapun yang sudah Tuhan tempatkan sebagai pemimpin-pemimpin daerah, terlebih kita yang ada di Provinsi Lampung ya, tapi nggak semua ini yang di Lampung pemilihan wali kota atau bupati ya, tapi semua yang sudah dipilih dimanapun Tuhan tempatkan, kita berdoa biar mereka adalah orang-orang yang berlaku benar, orang-orang yang punya hati yang tulus dan niat yang baik untuk membangun daerahnya yang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Sekalipun belum mengenal Tuhan, tapi takut akan Tuhan. Kita sama-sama doakan untuk itu. Kita akan masuk di dalam puasa raya bersama-sama untuk masuk dalam tahun 2021. Yang dikatakan temanya, nanti saudara akan dikasih tahu ya, temanya bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang kita katakan, itu yang kita buat. Apa yang kita perbuat, itu yang kita katakan, integritas. Simpelnya ya, tapi Tuhan akan membawa setiap kita sesuatu yang besar. Oleh karena itu Tuhan persiapkan biar kita memiliki integritas, karakter Kristus ada dalam setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan tentukan setiap kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita menjadi orang yang mengenal Tuhan dan tetap kuat. Maka kita akan bertindak bersama-sama buat hidup kita, buat kota kita, keluarga kita, gereja Tuhan, bahkan sampai bangsa kita. Tuhan akan pakai setiap kita untuk tetap kuat dan akan bertindak. Dan yang Tuhan ingatkan untuk kita semua, percayakan kepada Tuhan seluruh kehidupan kita. Bahwa rancangan Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat, tapi rancangan damai sejahtera Tuhan tetapkan untuk kita semua. Banyak mengucap syukur, ada banyak alasan untuk kita mengucap syukur dan bergembira karena Tuhan. Maka Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, kalau kita punya pergumulan, kita punya kerinduan, kita punya keinginan,
naikkan di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Bukan doa, permohonan dan rintihan, enggak seperti itu. Doa, permohonan dan sungut-sungut, enggak seperti itu. Tapi doa, permohonan dan ucapan syukur. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan berikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Dan dikatakan di sini juga bukan hanya bergembira, tapi menyerahkan rancangan-rancangan kita, rencana kita, planning kita, apa yang kita lakukan di dalam tahun-tahun yang akan datang, waktu-waktu yang akan datang, ayo serahkan sama Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup kita, rencana kita, tapi bangsa kita, kota kita, gereja kita, gereja Tuhan di mana kita ada, dan keluarga kita, ayo serahkan sama Tuhan. Dan percayalah, Tuhan yang akan bertindak. Amin. Mari setiap kita, saya berdoa, semua daripada Gembala Kul, Kadistrik, semua anggota-anggota Kul yang ada, dari setiap cabang demi cabang, bahkan yang ada di Bandar Lampung juga, biarlah Tuhan mendapati setiap kita adalah orang-orang yang mengenal Dia sungguh-sungguh. Dan kita adalah orang-orang yang terus kuat di tengah-tengah masa-masa yang sukar. Dan kita orang-orang yang tahu apa yang harus kita lakukan dan kita putuskan. Karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saya percaya waktu kita bersama dengan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengerjakan dalam kehidupan kita. Biar apa yang menjadi rencana kita, apa yang menjadi doa kita, apa yang sedang menjadi planning dalam kehidupan kita, Tuhan campur tangan dan membuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Inilah pesan Tuhan untuk kita semua. Biarlah kita dikuatkan, diteguhkan, dan kita bersama-sama masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Biar Tuhan meneguhkan kita untuk tetap kuat dan bertindak bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami terima. Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan, tapi Roh Kudus Engkau tidak pernah terbatas. Engkau Tuhan yang sanggup menyatakan apa menjadi kehendak-Mu lebih dari apa yang setiap umat-Mu dengar dengan telinga jasmani. Roh kami menangkap sesuatu yang daripada-Mu ya Tuhan, dan Engkau sendiri Allah yang akan meneguhkan dalam setiap kami Tuhan, sehingga setiap kami umat-Mu, umat yang kuat di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang ada. Kami melakukan bagian kami dan kami mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan membuat segala sesuatunya berhasil sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu terjadilah dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap keluarga-keluarga, berkati setiap anak-anak, berkati setiap pribadi lepas pribadi, berkati setiap pekerjaan usaha umat-Mu Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan dan Engkau yang bekerja menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu bagi setiap umat yang mengasihi akan Engkau. Apapun yang Kau izinkan terjadi hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi dan mengharapkan akan Engkau. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Teguhkan kami dan meteraikan itu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar terus kami ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa dengan scan QR yang ada di layar Bapak Ibu Saudara yang ada. Dan yang kedua, Bapak Ibu juga bisa transfer di dalam nomor rekening yang tertera di layar saudara. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang ada di Bandar Lampung ataupun yang ada di cabang-cabang bisa datang ke gereja. Kalau di Bandar Lampung, di gereja di GBI Malahayati disediakan kotak persembahan yang ada di ruang pembicara. Ketika saudara lewat bisa mampir dan masukkan dalam kotak persembahan. Dan kita percaya waktu kita mempersembahkan yang berkenan kepada Tuhan dengan hati yang ikhlas, Tuhan akan memberkati kita di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Waktu kita menabur maka Tuhan akan membuat kita menuai. Puji Tuhan. Dan kita akan tutup ibadah kul kita saat ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Dan kita juga akan terima berkat yang daripada Tuhan.
Kami bersyukur untuk ibadah kami malam ini Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja atas setiap kami dalam setiap rumah-rumah umat-Mu, keluarga-keluarga umat-Mu. Kami percaya Engkau hadir melawat kami ya Tuhan. Lewat pujian penyembahan yang kami naikkan, kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan menjamah setiap hati, menyembuhkan setiap hati ya Tuhan. Memulihkan setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kebenaran firman-Mu meneguhkan kami untuk kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, menjadi kuat dan bertindak bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan sebentar kami akan selesaikan ibadah kami, biar Engkau Tuhan yang memberkati kami dengan segala yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat yang terbaik daripada Bapa di sorga. Kasih setia dan cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan tuntunan dan pimpinan daripada Roh Kudus menyertai engkau semua mulai dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, kita yang percaya kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.